Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 20110417134, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membuat ringkasan materi bab 2 dan bab 3 mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Lingkungan bukan pasar telah tumbuh dari waktu ke waktu dan ini memerlukan perhatian yang meningkatkan dari pihak manajemen perusahaan. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar, baik lingkungan pasar dan lingkungan pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing dalam lingkungan pasar. Perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing mereka. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengahi oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Oleh karena itu, lingkungan bukan pasar harus responsif terhadap strategi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Strategi-strategi tersebut dapat memengaruhi pelaku pasar. Langkah pertama dalam menetapkan setiap strategi adalah membuat aturan permainan dengan cara terhormat dan adil dan memberi setiap orang kesempatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut. Analisis lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakteristikkan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan, rekayasa hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan, dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercayai oleh para pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah dan kekuatan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk, individu, dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga pemerintahan, dan media. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menetapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi-strategi ini saling bersaing dan dalam konteks institusi dan oleh karena itu informasi memainkan peran yang sangat penting. Banyak masalah dalam agenda bukan pasar perusahaan memerlukan strategi khusus dalam menangani masalah tersebut. Dan hal ini juga memerlukan analisis dari pihak-pihak yang berkepentingan, lembaga, dan informasi terkait. Hasil dari analisis oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan lembaga serta informasi yang diperoleh dapat memberikan dasar dalam merumuskan strategi. Media berita. Informasi mengenai organisasi bisnis dapat diperoleh melalui berbagai saluran. Salah satu alat yang dapat digunakan oleh organisasi untuk dapat mengomunikasikan informasi dan mendapatkan informasi adalah dengan menggunakan media massa. Kepentingan. Kepentingan mencakup mereka yang memiliki kepentingan dalam suatu masalah dan organisasi yang mereka bentuk. Kepentingan juga termasuk kepentingan khusus, aktivis, dan kelompok advokasi dan LSM lainnya. Kelompok kepentingan khusus mengejar masalah karena manfaat yang
diperoleh anggotanya seperti dalam kasus asosiasi pengacara pengadilan. Kelompok pengawas memantau aktivitas perusahaan dan mendorong kegiatan tersebut untuk menjadi perhatian media, pemerintah, dan publik. Institusi lingkungan pasar dan non-pasar mencakup aktivitas yang berlangsung baik di dalam maupun di luar lembaga formal. Institusi pemerintah utama dan legislatif, eksekutif, yudikatif, badan administratif, badan pembuat regulasi, dan institusi internasional seperti WTO. Lembaga-lembaga ini menetapkan aturan dan berfungsi sebagai arena di mana kepentingan bersaing untuk mempengaruhi aturan tersebut. Lingkungan bukan pasar mencakup seperangkat undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga ini, serta peraturan seperti standar keselamatan yang ditetapkan oleh lembaga administratif dan pengatur. Lembaga juga bisa didirikan oleh pihak swasta. Institusi tersebut termasuk pasar mekanisme arbitrase dan perjanjian sukarela. Lingkungan bukan pasar juga termasuk lembaga non-pemerintah seperti media berita, media sosial, dan sentimen publik. Masalah bukan pasar memiliki 5 sumber dasar. Yang pertama, penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Kedua, pemahaman baru. Ketiga, perubahan kelembagaan. Yang keempat, aktivitas kelompok kepentingan. Yang kelima, masalah moral. Penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi dapat menghasilkan perubahan dasar baik dalam lingkungan pasar maupun bukan pasar. Dalam lingkungan pasar, penemuan ilmiah dalam kemajuan teknologi menciptakan peluang untuk produk dan proses baru, aplikasi baru dari pengetahuan yang ada, dan dasar yang penemuan di masa depan. Penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi juga menimbulkan masalah bukan pasar. Masalah bukan pasar juga muncul karena kekhawatiran moral yang meningkat. Masalah privasi yang terkait dengan internet menghasilkan pengaturan mandiri oleh penyedia layanan internet dan situs web dan memerlukan undang-undang baru. Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Efektivitas perusahaan dan manajernya dalam menangani masalah bukan pasar bergantung pada pendekatan yang mereka gunakan terhadap lingkungan bukan pasar. Salah satu pendekatannya adalah menanggapi masalah bukan pasar hanya jika masalah tersebut cukup kuat untuk memaksa perusahaan tersebut bertindak. Pendekatan kedua menekankan pada pembatasan tingkat kerusakan setelah perusahaan ditantang oleh suatu masalah. Pendekatan ketiga adalah antisipatif dan dimaksudkan untuk mempersiapkan perubahan perusahaan untuk memanfaatkan perubahan yang muncul dan mengatasi masalah sebelum menjadi masalah. Pendekatan keempat adalah proaktif, dengan perusahaan dan manajernya tidak hanya mengantisipasi masalah bukan pasar, tetapi juga bertindak untuk mempengaruhi masalah mana yang muncul dan bagaimana masalah tersebut dibingkai. Pendekatan ini mengakui bahwa masalah bukan pasar dan perkembangannya dipengaruhi oleh cara bisnis dijalankan. Pendekatan keempat adalah yang paling efektif, tetapi membutuhkan kepekaan yang cukup besar terhadap sumber masalah bukan pasar dan bagaimana kemajuannya. Langkah mendasar dalam mengantisipasi masalah bukan pasar adalah melihat potensi masalah atau praktik bisnis dan perspektif yang orang lain mungkin peduli. Siklus hidup masalah bukan pasar. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, pembentukan kelompok kepentingan. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, administrasi. Yang kelima, penegakan. Bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Bab 3. Strategi integrasi. Strategi dalam lingkungan bukan pasar. Pentingnya strategi bukan pasar. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Pasar adalah sebuah institusi di mana pertukaran ekonomi diatur dalam sistem hak milik yang diatur oleh aturan suara bulat. Lingkungan dan pasar termasuk lembaga publik yang dicirikan oleh aturan mayoritas, proses hukum, pemberian hak yang luas, tindakan kolektif, dan publisitas, yaitu tindakan biasanya dilihat oleh publik. Dalam persaingan pasar, komitmen sumber daya seringkali menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil. Dalam persaingan bukan pasar, suara seringkali menjadi faktor kunci, tetapi tidak mencerminkan intensitas preferensi seperti yang dilakukan oleh komitmen sumber daya swasta. Analisis bukan pasar dan perumusan strategi. Strategi bukan pasar dihasilkan dari proses manajemen yang menggabungkan pengetahuan tentang pasar dan lingkungan bukan pasar, informasi tentang isu-isu spesifik, dan kerangka kerja konseptual
yang memandu perumusan dan implementasi strategi. Strategi bukan pasar adalah hasil dari proses 3 tahap. Yang pertama penyaringan, yang kedua analisis, dan ketiga pilihan. Proses ini menghasilkan strategi khusus tindakan bersama yang dilakukan oleh individu atau unit yang diidentifikasi dan kebijakan yang memandu manajer dalam menangani masalah pasar dan bukan pasar. Strategi terintegrasi, strategi pasar yang efektif diperlukan untuk kinerja yang sukses. Strategi bukan pasar yang efektif jarang cukup, tetapi bagi sebagian besar perusahaan, strategi ini diperlukan untuk sukses. Strategi pasar melayani tujuan kinerja unggul dengan mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang pasar. Strategi bukan pasar melayani tujuan kinerja yang unggul dengan berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam proses publik yang memengaruhi kendali peluang. Kinerja suatu perusahaan juga bergantung pada seberapa baik strategi bukan pasarnya terintegrasi dengan strategi pasarnya. Karena kinerja perusahaan adalah tanggung jawab manajemen, manajer bertanggung jawab atas strategi pasar dan bukan pasar, dan integrasi mereka. Strategi bukan pasar dapat digunakan untuk membentuk lingkungan pasar di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya, pendekatan untuk mengintegrasikan strategi pasar dan bukan pasar. Salah satu pendekatan untuk mengembangkan strategi terintegrasi adalah dengan memasukkan formulasi strategi bukan pasar ke dalam proses pengembangan strategi pasar. Misalnya peraturan yang berkaitan dengan siapa yang menyediakan layanan, seperti dalam telekomunikasi, dapat dimasukkan ke dalam analisis persaingan di antara perusahaan yang sedang menjabat dan calon pendatang baru. Kekurangan dari pendekatan ini adalah bahwa institusi tempat kebijakan pengaturan dibuat sangat berbeda dari pasar, sehingga sifat analisisnya berbeda. Strategi pasar dan bukan pasar juga dapat dipandang sebagai hal yang terpisah. Sama seperti analisis pasar yang berfokus pada kekuatan kompetitif, analisis bukan pasar dapat berfokus pada pendaya ancaman seperti yang muncul dari pemerintah, kelompok kepentingan, dan tekanan aktivis, dan juga berfokus pada membuka peluang pasar. Cara paling efektif untuk mengintegrasikan strategi pasar dan bukan pasar adalah memasukkan keduanya ke dalam proses strategi bisnis. Artinya, strategi pasar dan bukan pasar harus dipilih bersama-sama dalam menghadapi kekuatan di pasar dan lingkungan bukan pasar. Komponen strategi bukan pasar kemudian berfokus pada masalah bukan pasar tertentu yang memengaruhi ancaman dan peluang pasar, dan pada tindakan bukan pasar sebagai pelengkap aksi pasar. Posisi bukan pasar. Perusahaan secara strategis memposisikan diri di pasar tempat mereka beroperasi dengan fokus pada keuntungan bagi pelanggan dan biaya bagi perusahaan. Sama seperti perusahaan memposisikan diri di lingkungan pasar, mereka juga memposisikan diri secara strategis di lingkungan bukan pasar. Positioning memberikan landasan bagi strategi bukan pasar dan dapat meningkatkan strategi pasar dan integrasinya dengan strategi bukan pasar. Penentuan posisi bukan pasar juga mempengaruhi serangkaian masalah dan tantangan yang dihadapi perusahaan, termasuk tantangan dari aktivis dan kelompok kepentingan, pemerintah, dan pesaing. Penentuan posisi pasar juga mempengaruhi serangkaian masalah bukan pasar yang dihadapi perusahaan. Posisi bukan pasar dan strategi pasar. Pemosisian bukan pasar dipengaruhi oleh strategi pasar perusahaan. Salah satu peran dari strategi bukan pasar adalah untuk meratakan lapangan bermain untuk implementasi strategi pasar. Kerangka untuk analisis masalah non pasar biasanya kompleks dan membutuhkan kerangka kerja konseptual untuk membantu analisis dan perumusan strategi. Kemampuan non pasar dapat dikembangkan dan pengembangannya merupakan bagian dari strategi bisnis secara keseluruhan. Positioning dalam lingkungan pasar memberikan dasar untuk strategi dan karenanya merupakan pilihan strategi perusahaan. Penentuan posisi dapat menarik peluang dan memengaruhi serangkaian masalah yang dihadapi perusahaan. Pemosisian terjadi di ruang sentimen hukum, politik, dan publik. Posisi eBay dalam ruang hukum telah melindunginya dari kewajiban dan tanggung jawab tertentu. Perusahaan farmasi bermerek telah menetapkan posisi yang kuat di ruang politik, dan Starbucks telah menetapkan posisi kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial di ruang sentimen publik. Penentuan posisi juga dapat menimbulkan risiko seperti yang dipelajari Starbucks. Sebagian besar perusahaan berfokus pada masalah non-pasar dengan dampak berpotensi signifikan terhadap kinerja. Hasil dari tahap pilihan adalah strategi untuk menangani masalah dan kebijakan yang dapat digunakan untuk memandu manajer dalam tahap penyaringan untuk masalah di masa datang.